Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jambi yang berbahagia, senang sekali saya Mawadah Warohmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Hidup Sehat, yang mana program acara Hidup Sehat akan memberikan edukasi tentunya seputar dunia kesehatan. Dan luar biasa sekali telah hadir di studio TVRI Jambi, yaitu Dr. Muhammad Ridwan, spesialis penyakit dalam Vinasim. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini, Dok? Alhamdulillah, kalau masih hadir di sini. Sehat ya, Dok ya, alhamdulillah. Senantiasa Salah. menemani program Hidup Sehat ya, Iya. Dokter ya. Baik, Dokter. Hidup Sehat kita pada hari ini dengan tema gejala, penyebab, dan pengobatan penyakit malaria. Benar ya, Iya, Dokter ya? Wah, ini sangat menarik sekali nih. Perlu sekali pemirsa TVRI Jambi untuk mengetahui edukasi tentang ini ya, Dokter ya. Iya. Baik, pemirsa. Kami menantikan partisipasi Anda. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385. Atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan ke area 0741 atau di nomor 08117433 Anda boleh bertanya seputar tema kita pada hari ini tentunya dengan dokter spesialis penyakit dalam kita, yaitu Bapak Muhammad Ridwan. Pak Dokter, izin Pak Iya, Dokter. Mbak Masya Allah, Mada. terima kasih telah hadir di studio TVRI Jambi nih Pak. Mungkin Hadir sekilas kembali. pandang boleh selayang pandang tentang dokter nih. Mungkin pemirsa apa belum tuh? tahu, ini kan spesialis penyakit dalam Vinasim. Nah, seharinya Pak Dokter di mana nih? Kegiatan, Iya. beraktivitas seperti apa? Dan kemudian untuk mendapatkan Vinasim ini seperti apa nih, Dok? Mungkin pemirsa banyak yang belum tahu nih. Kalau spesialis penyakit dalam kan memang ada spesialisasi ya. Habis pendidikan dokter langsung mengambil spesialis penyakit dalam. Nah, untuk Vinasim sendiri ini seperti apa, Dok? Boleh silakan dijelaskan, Dok? Iya, kalau tugas sehari-hari kita abdi negara. Ya. Masya Allah, ASN. baik-baik, Dok. ASN di rumah sakit Manap saya bertugas sehari-hari. benar, Dok. Kalau prakteknya saya di rumah sakit Kambang ya, sore-hari. Iya. Ya. Kalau mau cari pagi di rumah sakit Manap, kalau sore boleh di rumah sakit Kambang. Iya, seandainya Dokter. Ya. Jadi Vinasim itu fellow, Mbak Fellow. Mawadah. Jadi ada suatu pengakuan dari kolegium atas mungkin pencapaian kita lah ya di Oke. bidang pengabdian terhadap pasien-pasien penyakit dalam, pengabdian kepada perhimpunan ya, perhimpunan penyakit dalam ya. Jadi dengan syarat-syarat tertentu nanti jika sudah tercapai kita diberikan gelar Vinasim. Oh, Ya, begitu. itu artinya. Baik. Itu berapa lama? Ada rentang waktunya atau seperti Kalau apa, Dok? dia ada berbagai penilaian ya, pertama memang waktu pengabdiannya ya, masa bakti kita sebagai spesialis, kemudian kum-kum yang kita capai ya, misalnya ada penulisan makalah atau ada penanganan kasus tertentu, aktif di organisasi profesi, ya itu ya. Oh, namanya. begitu, Nah, Dokter. kalau waktu Luar minimal 3 biasa. tahun, sebelum 3 tahun belum boleh. Oh, berarti nggak boleh kalau minimal paling kecil 3 3 tahun. tahun ya. Oh, baik. Habis itu baru ada penilaian yang lain. Jadi kalau belum 3 Baik, tahun ya Dokter. belum boleh. Menarik sekali, Dokter ya. Nah, untuk tema kita hari ini, Dok, menarik karena pemirsa juga banyak yang mungkin belum tahu secara rinci tentang malaria itu sendiri, Dok. Mungkin bisa dijelaskan awal tentang penyakit malaria ini Iya, sendiri, Dok. jadi kalau zaman dulu itu malaria ini sudah jadi teman sehari-hari di masyarakat ya. Benar, Dok. Lagi ingat ada film Naga Bonar dulu ya. Oh, Wah, malaria iya, benar, datang, Dok. dia datang, dia datang. gitu kan. Benar, Dok. Cuman alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang lah ya. Walaupun masih ada satu-satu daerah-daerah yang masih endemis ya. Iya, Khususnya Kota Jambi kita sudah bebas dari malaria ya. Oh, Jadi alhamdulillah. tidak endemis lagi Kota Jambi tapi ya. Oh, baik, Dok. Tapi daerah-daerah kabupaten yang lain masih banyak ya. Kayak Bangko itu memang dari dulu itu memang anunya malaria kota provinsi Jambi itu. Oke. Sarangnya malaria ya. Di daerah-daerah Sarolangun gitu ya. Karena memang malaria ini nyamuknya ya. Nyamuknya itu memang sukanya di daerah-daerah hutan ya, perkebunan, Ganas-ganas, iya, benar, perkebunan Dok, itu dia. Di daerah Timur Jambi juga tuh saya sering ketemu kasusnya. Di perkebunan sawit, perkebunan karet gitu Itu kan. pemicunya memang ya, Dok ya. Jadi cerita tentang malaria ya, malaria itu penyakit ya yang disebabkan oleh bahasanya itu sebenarnya sporozoa ya. Ada sporozoa. Kalau golongan apanya itu golongan protozoa ya, kalau orang biologi tahu itu. Iya, benar, Dok. Makhluk yang hanya terdiri satu sel. Makhluk hidup juga ya. Benar, Dok. Tapi satu sel bayangkanlah kecilnya berapa ya. Jadi namanya protozoa itu namanya Plasmodium. Oke. Plasmodium, kalau spesiesnya macam-macam. Ada Plasmodium vivax, Plasmodium
falciparum. Nah, sesuai itu pula namanya. Kalau yang terkena kita tertular oleh Plasmodium vivax namanya malaria vivax. Oh, Kalau ada jenisnya lagi ya, di ujungnya. Kalau yang tertular dengan Plasmodium falciparum namanya malaria falciparum. Oke. Nah, kalau dulu ada juga istilahnya malaria Kuartana ya, kumatnya sekali 4 hari ya, malaria Oh, banyak ya tertiana, Dok ya jenis-jenisnya ya Dok ya. Cuman yang ada di Indonesia atau di Jambi ini sebagian besar tuh vivax dengan falciparum. Oke, itu yang tetap bawaan nyamuk tadi ya Dok ya. Ya, jadi Plasmodium itu masuk ke tubuh kita melalui vektor. Vektor itu nyamuk. Jadi harus ada 3 komponen yang seseorang tuh baru bisa tertular. Yang pertama ada Plasmodiumnya, yang kedua ada nyamuknya, yang kedua ada orangnya. Kan, iya, gitu, kalau kan. nggak ada orangnya siapa yang mau terkena gitu. Ya, kalau ada nyamuknya juga tidak akan ada ditularkan. medianya ya. Media untuk penularannya tidak ada. Benar Dok. Nah, jadi penularannya dari nyamuk menggigit orang yang mengidap malaria atau ada parasit ya, istilahnya parasit tuh. Oh, baik Dok. Parasitnya dihisap oleh nyamuk Anopheles ya, nyamuknya namanya ya. Terus dia memindahkan ke orang lain. Oh, Nah, jadi orang lain itulah baru tertular parasit malaria tadi ya, Plasmodium tadi. Oh, jadi istilahnya namanya Plasmodium ya, Dokter ya? Itu nama parasitnya itu. Parasitnya Ya, yang dibawa oleh si yang dibawa nyamuk. oleh nyamuk tadi. Begitu. Jadi maka apabila terkena objeknya atau manusia itu langsung terkena penyakit malaria tadi. Kena malaria. Plasmodium itu hidup juga di nyamuk itu. Oh. Jadi berkembang biak di nyamuk. Jadi dia gigit dari orang yang punya parasit ya, yang punya Plasmodium tadi, dalam nyamuk itu dia lagi kawin namanya itu. Oh, masih bisa tetap hidup di dalam nyamuk tadi ya Dok ya? Diproses dulu dalam perut nyamuk itu, baru dia dibawanya ke ludah nyamuk gitulah teorinya ya, baru dia gigit orang lain, baru disebarkannya. Jadi mediator juga nyamuknya berarti vektornya ya Dok? namanya itu. Vektor ya istilahnya ya Dok? Epidemiologis itu. Oh begitu. Nah, kemudian gejala malaria itu sendiri nih Dok, misalnya sudah jelas nih nyamuk ini menggigit manusia, itu gimana kita tahu kalau itu memang merupakan gejala malaria nih Dok? Ya, jadi gejala yang paling jelas itu demam ya. Langsung ya, itu memang udah edukasi banget. Pemirsa juga udah tahu nih kalau demam nih malaria nih ya, pasti langsung begitu pikirannya kan Dok. Nah, mungkin bisa dijelaskan nanti perbedaannya seperti apa. Demam, kemudian ada fase dinginnya tuh. Oh, nanti dingin dulu menggigil dulu gitu ya Dok, kalau ya? jadi serangan, dingin dulu, menggigil kan, demam, terus berkeringat. Keringat sampai basah itu. Kalau pernah ketemu malaria itu kita lihat, wah ini basah spraynya sampai kalau dirawat itu kan. Padahal mungkin cuaca tidak begitu panas atau cuaca tidak mendukung ke hal yang dia bikin menggigil ya Dok ya. Jadi dingin dulu, yang itu yang sampai minta selimut berlapis-lapis. Nah itu tuh pasti dingin itu memang dingin sekali memang bagi si pasien. Padahal dipegang mungkin dia panas itu. Benar Dok. Ya, habis demam, menggigil, demam, terus keringat. Habis keringat tuh demamnya hilang. Nah, itu satu siklus itu kan. Nanti sekian jam lagi muncul lagi. Kalau memang tidak diobatin lah gitu kan malarianya. Hampir menyerupai seperti tipes juga Dok ya, tapi penyebabnya akan berbeda. Ya, tapi kalau tipes dia tidak ada siklus yang jelas gitu dan menggigil berkeringat tidak khas betul. Tergantung imun tubuh seseorang juga kalau di tipes ya. Iya, kalau tipes biasanya kan demam terus menerus, terus ada naiknya, turun dikit. Kalau malaria ini, kalau bebas tuh bebas betul. Oh, tidak ada demam sama sekali. Artinya tidak ada keluhan sama sekali. Suhunya itu mencapai normal. Oh, jadi di fase tertentu dia bisa aktif lagi. Yang itu lah yang waktu si naga bonar dia datang lagi itu kan, datang lagi. Berarti kambuh-kambuhan begitu ya, ya, Dok, ya? karena ada namanya itu yang tadi saya bilang siklus tertiana, kuartana. Jadi kalau falciparum itu setiap 12 jam dia datang itu. Jadi siklus itu berhubungan dengan siklus perkembangan parasit dalam darah tadi. Berarti tidak ada cerita kalau yang udah terkena malaria itu sembuh total Dok? Karena kan ada siklus, berarti kan masih nyimpen di dalam tubuhnya. Sembuh total kalau diobatin sembuh total dia. Oh bisa. Cuman ada satu tipe ya yang vivax tadi, dia ada namanya itu bisa membentuk hipnozoid. Jadi parasit yang tidur di hatinya, di hati itu. Wah, tidur di hati ya Dok ya. Jadi menetap dia di hati Dok. Jadi sekian periode, mungkin sekian bulan datang kalau fisik lemah. Jadi bahaya ya malaria juga ada yang menetap di hati ya Dok ya. Itu. Nah ternyata pemirsa di malaria aja juga ada nih yang menetap. Jadi jangan dibiarkan ya Dok ya, tetap harus selalu diobati. Jadi pengobatannya kalau malaria vivax itu harus tuntas dia.
Ada obat yang membunuh yang hipnozoid tadi juga. Jadi yang aktif dibunuh, yang tidur tadi pun harus dibunuh juga, dimatikan. Berarti kalau untuk malaria ini dok, kalau memang belum sembuh total, jangan berhenti untuk berobat begitu ya dok ya? Jadi ada diberikan obat sampai 2 minggu itu, khusus untuk yang Vivax itu. Yang perkembangan, tapi itu berkembang terus ya. Saat ini masih begitu. Ada lagi penelitian-penelitian baru, masuk obat-obatnya ya, mungkin nanti kita obatnya itu berkembang terus itu. Selalu ada ini ya, improve ya dok ya. Pengetahuan terbaru kan. Begitu dok ya. Nah kemudian selanjutnya kalau untuk diagnosanya sendiri nih dok, kita mau tahu nih, oh ini malaria nih gitu. Apakah cuman harus ke dokter atau bisa kami orang awam sendiri tahu itu ternyata malaria? Itu seperti apa nih dok untuk pengetahuan pemirsa yang ada di rumah nih dok tentang malaria? Jadi yang pertama tentunya gejala tadi ya. Nah, gejala itu demam, ya tadi ya, menggigil, keringat, ditambah dengan anemia. Anemia juga termasuk ya dok ya. Anemia. Terus misalnya ada pembesaran limfa, limfa membesar itu. Jadi orang-orang yang terkena malaria kronis itu limfanya besar-besar itu. Berpengaruhnya ke limfa ya. Jadi ada proses dalam tubuh yang nanti membuat limfanya diaktif, ya kan. Nah itu gejalanya. Kemudian dikonfirmasi dengan pemeriksaan parasit dalam tubuhnya. Jadi diagnosis pasti itu dengan ditemukan parasit malaria dalam tubuh. Cek darah atau cek darah. Apa tuh dok? Cek darah. Jadi parasit itu ditemukan nanti di dalam sel darah merah. Jadi yang diserang itu sel darah merah itu. Cek laboratorium ya dok ya. Begitu. Jadi kalau yang positif nanti kita obatin. Kalau dia negatif tapi klinisnya khas, masih mungkin juga kita obatin. Namanya malaria klinis. Ada banyak jenisnya ya dok ya. Saya klinis itu artinya dia secara parasit belum tidak ditemukan, tapi gejalanya khas ya, penyakit lain tidak ketemu, tapi gejalanya khas malaria, itu kita obatin juga. Jadi kalau pasien yang datang berobat itu kalau positif malaria itu memang harus langsung dirawat inap atau boleh pulang dengan tata cara tertentu dok? Ya kembali lagi tergantung klinis. Kalau klinisnya mungkin tidak berat ya, artinya pasien masih bisa makan ya, minum seperti biasa ya kan, tidak ada kondisi yang lemahnya tidak berlebihan, itu mungkin bisa rawat jalan gitu kan. Ya, diberikan terapi. Tapi kalau yang berat, malaria ini jangan salah juga ya. Iya dok. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat ada. Yang falciparum tuh bisa sampai ada koma pasien itu. Bener ya dok sampai ya? Sampai tidak sadar dia, itu berat itu. Berarti yang memang malaria yang menyebabkan kematian itu hoax atau gimana nih dok? Itu fakta. Fakta ya. Nah pemirsa ternyata berbahaya juga ya dok ya. Ada dari klasifikasi tertentu. Itu seperti apa dok? Mungkin bisa diceritakan. Ya jadi pertama yang bikin dia bisa berat tuh malaria berat namanya itu, malaria tropika atau bahasa kita biasanya. Iya dok. Itu plasmodium tipe yang plasmodium falciparum. Yang parahnya jenis yang tadi yang dokter sebutkan tadi. Kalau Vivax ringan ya, paling dia bikin menggigil-menggigil. Iya, yang keringatan tadi, panas. Jadi anemianya tapi mungkin terjadi juga ya lama-lama ya. Tapi kalau falciparum tadi ya, itu kalau tidak ditangani secara benar bisa sampai ke otak itu. Jadi kejang, nggak sadar ya, atau terjadi gagal ginjal. Makin buruk dianya ya dok ya, menyerang seluruh daya tubuh, imun tubuh ya dok ya. Organ tubuh kita diserangnya. Begitu. Dengan mekanisme tertentu lah ya, bukan semata-mata plasmodium tadi yang menyerang, tapi sel darah merah yang kena tadi bereaksi, berlengket dia, jadi melengket di seluruh saluran pembuluh darah kita. Melengket di pembuluh darah ginjal, darah otak, ya, dokter, ya. Tapi jangan itu jarang tapi ya. Siap, baik dok. Sering di Papua sering tapi itu. Di Papua, karena tergantung dengan daerah dan situasinya dok ya. Banyak di sana itu. Oke dok. Mohon izin dok, kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Muhammad Ridwan, spesialis penyakit dalam venasi. Baik dok, tadi sangat luar biasa sekali ya, sudah dokter jelaskan tentang klasifikasi malaria itu sendiri. Nah tadi terputus tentang malaria berat ya dokter ya. Nah mungkin bisa dijelaskan lagi karena belum lengkap tadi penjelasan tentang malaria berat ini seperti apa sih penata laksanaannya sehingga sampai dikatakan itu malaria yang berat dok. Iya, jadi
tergantung apa jenis plasmodium yang menginfeksi si pasien tadi juga ya. Kalau emang terkena plasmodium falciparum, nah, itu bisa menjadi berat ya, bukan otomatis pasti berat ya. Dia bisa menjadi berat. Sebaliknya kalau yang terkenanya vivax ya dia tidak akan sampai ke berat gitu ya. Oh, begitu. Yang malaria berat itu dia memang secara patologi ya, perjalanan penyakitnya itu dia, oh ya, pertama-tama saya sampaikan dulu ya, yang diserangnya itu adalah yang diserang oleh plasmodium tadi itu eritrosit, pembuluh darah merah. Oh, eritrosit. Jadi misalnya, yang awal diserangnya iya, pembuluh darah merah. Jadi misalnya kalau virus influenza yang diserangnya apa? Saluran napas, hidung, gitu ya. Hepatitis yang diserangnya apa? Hati. Ya. Kalau malaria ini diserangnya pembuluh darah. Jadi yang diinfeksinya itu sel darah merah. Jadi dia masuk ke sel darah merah kita. Kalau dia berkembang terus, membelah diri di sel darah merah tadi, lama-lama pecah sel darah merah itu. Begitu. Makanya kalau dia banyak ya lama-lama habis darah kita. Jadi itulah yang terjadi anemia tadi. Ya. Nah, kalau untuk yang malaria berat tadi ada suatu proses di sel darah merah tadi yang menyebabkan dia terjadi perlengketan antara sel darah merah yang terinfeksi tadi dengan dinding pembuluh darah kita yang halus-halus tuh. Oh, Ya, begitu. jadi lengket di sana akhirnya apa ya, nyumbat. Dia sesama sel darah merah berlengketan dengan dinding pembuluh darah, dia juga melengket. Jadi akhirnya terjadi sekuistrasi namanya itu. Nah, sumbatan-sumbatan tadilah yang membuat terjadinya kelainan organ tadi. Tergantung mana yang tersumbat. Kalau tersumbat di otak dia langsung penurunan kesadaran dia. Jadi aliran darahnya kan terganggu otak tadi, bisa kejang, bisa tidak sadar ya. Jadi itu yang memperparah yang dalam buat kondisi penyakit berat, malarianya, ya. Dok. Kalau yang tersumbatnya pembuluh darah ginjal, ya gagal ginjal ya, sampai cuci darah kadang-kadang. Yang tersumbatnya di hati misalnya, jadi gagal hati dia. Itu yang beratnya itu. Itu berarti semua bisa bermuara dari malaria berat itu tadi ya, Dok? Ya, Atau dia juga bisa menjadi menjangkit komorbid penyakit-penyakit yang lain, Dok? Misalnya sudah ada malaria nih, ternyata di dalamnya ada penyakit yang lain, makin memperburuk atau memperparah seperti itu, kalau Dok? memang sudah ada gangguan ginjal sebelumnya, jadi lebih berat lah ya. Cuman yang maksudnya dia sehat, makanya malaria ini yang orang sehat-sehat bisa jadi bisa jadi drop ya drop. seketika. Kalau orang sakit ginjal jelas perjalanan kronis ya, pelan-pelan sampai cuci darah. Ada tahap-tahapnya ya. Kalau malaria ini emang kalau sebelum dia ditangani ya, kalau dia udah keburu menyerang ginjal ya cuci darah dulu. Tapi bisa nanti langsung memperburuk keadaan. kalau sudah pulih sehat betul, jadi darahnya enggak lagi. Beda dengan orang yang harus rutin itu kan. Iya, benar. Jadi dia menyerangnya akut gitu ya. Jadi kalau kuman ya parasit malaria tadi kita obati ya, kita matikan, kita bunuh ya sembuh dia nanti. Oh, begitu. Sembuhnya sembuh total. Ya, bukan berarti nanti kalau kemarin pas ada malaria sempat cuci darah, kemudian jadi cuci darah terus, bukan ya, Dok ya? Jadi, asal yang penting malarianya sembuh, dia tidak akan berlanjut. Tidak akan berlanjut ya. Sama juga walaupun dia nyerang otak ya, kalau sudah membaik dia diberikan terapi yang sesuai ya misalnya dan dosis yang tepat, artinya responnya baik, bagus, bangun dia. Oh, begitu. Kalau dibiarin ya bisa sampai ke fatal ya. Iya, baik Dok, baik Dok. Di Papua itu sering itu, saya pernah tugas di sana. Waduh. Ada berapa lama dokter di Papua? Saya sempat 6 bulan dulu tugas di sana. Dinas di situ. Iya, ketemulah malaria yang berat-berat itu kan. Di Jambi kan tidak pernah ketemu, jarang ya kemarin, tapi kemarin ada juga ketemu. Dari perkebunan kemarin itu. Karena kondisi tropis daerah keperhutanannya atau seperti apa itu? Kayaknya lebih ke hutannya. Ke hutannya ya, Dok. Kalau tropis memang malaria ini penyakit tropis. Oh, ya begitu. Di Eropa itu nggak ada lagi dia. Dia sudah nggak ada. Jadi kalau nggak ada hutan sebenarnya nggak ada lagi malaria, Dok? Bisa dikatakan bisa demikian? Bisa dikatakan gitu juga, dan tergantung gimana kita meratas vektornya juga. Oh, ya. Benar. Bagaimana kita mengatasinya juga ya, Dok? Kalau ada perkebunan sawit, karet, nyamuknya banyak kan ya. Akan terjangkit dari situ. Ya sama juga. Iya, terus Dok. juga migrasi penduduk juga mempengaruhi ya. Oh iya, karena membawa ya, Dok ya? ya? Membawa. Jadi kalau dia pengidap, karena ada satu lagi yang kita cerita di awal tadi, ada yang namanya pembawa tadi. Oh iya, Dok. Jadi kalau tidak diobati tuntas, dia menetap di hati tadi. Gitu. Wah, begitu. Ternyata bahaya ya, Dok ya. Jangan dibiarkan menetap gitu kalau ya, itu Dok. dia bisa bolak-balik itu. Bisa bolak-balik. Walaupun kondisi yang pembawa itu tadi sehat, tapi karena masih belum sembuh total, berarti bisa dibawa untuk menular ke yang lain. Bisa menular ya, ke yang lain dia. Zoid itu kan. Ya, jadi tapi sekarang ya kalau kita ketemu harus kita obat sampai tuntas ya. Iya benar. Makanya pasiennya kan sering bandel juga kan. Iya, ya. Udah sehat udah mau obat lagi dia. Katanya. Kan. Nah, itu bisa kita tahu kalau memang total udah sembuh itu memang harus dari
cek labor medis atau apa dok? Karena kan mungkin pasien ini sering merasa udah enakan nih gitu loh kan, tapi udah nggak berobat lagi. Ternyata berapa hari kemudian tuh balik lagi dok, itu gimana? Kalau memang tuntas ya, dari pertama kali misalnya hasil laboran positif ya, temu gambaran sporozoidnya di eritrosit, ya, Vivac, ketemu diagnosisnya kan. Nah, nanti 3 hari lagi setelah pengobatan kita cek lagi tuh. Harusnya udah hilang itu. Oh, sampai negatif berarti ya, negatif, sampai negatif. Selagi dia masih ada, itu berarti masih terinfeksi. Karena juga yang bandel tuh, sekarang terapinya kan cuma 3 hari sebenarnya tuh, 3 hari. Sebentar sebenarnya ya, 3 hari tuntas. Untuk yang tidak bandel, tapi parasit yang bandelnya itu mau sampai 1 minggu, udah hilang juga, diganti obatnya, gitu yang resisten ada juga. Oh begitu. Jadi obat-obat berganti terus karena kuman parasitnya lama-lama resisten juga dia. Jadi itu pentingnya dok ya, edukasi pasien dan pemirsa TVRI Jambi yang di rumah juga, kalau yang pernah merasa ya dok ya terjangkit malaria, itu harus diobati sampai tuntas. Benar ya dok ya. Dan juga untuk pemirsa yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, silahkan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah kota Jambi, silahkan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 08117433 133. Silahkan langsung berhubungan dengan Dr. Muhammad Ridwan, spesialis penyakit dalam, untuk bertanya seputar tema kita hari ini. Ya, jadi begitu ya dok ya, ternyata lebih kompleks sekali. Kalau sudah terjangkit malaria harus tetap memastikan bahwa sudah negatif ya dokter ya. Dan yang Vivac tadi kadang-kadang sudah negatif, itu tetap kita teruskan pengobatannya, walaupun udah negatif harus terus, khusus yang Vivac. Yang Vivac yang tadi yang parah, malaria parah itu. Bukan, yang malah yang ringan tadi. Malah yang ringan ya dok ya? Yang ringan itu dia tidak berat, tapi ulang-ulang, nah itu kalau tidak tuntas. Sering kembali gitu ya dok? Karena menetap di hati tadi ya dok ya? Ternyata memang ada juga penyakit yang menetap di hati itu ya dok ya? Bukan cuman apa aja. Jadi penyakit bawaan kah dok itu? Bukan bawaan ya, kalau bawaan itu kan diturunkan. Turunan. Ya, kalau ini tapi enggak ya, untuk malaria tidak ada penyakit turunan ya dok? Oh enggak, ini memang penyakit dari apa? Dari parasit namanya itu. Parasit itu kan dia organisme lain masuk ke tubuh kita, ngerokok tubuh ya kan. Iya benar. Nah, itu. Sama lah parasit di mana-mana kan. Iya. Jangan sampai jadi parasit kita. Jangan sampai jadi parasit. Jadi toksik. Ya. Jadi toksik. Nah, itu bahaya ya, dok ya. Baik, dok. Sekarang dok, untuk membahas faktor resiko dari malaria ini sendiri, dok. Siapa aja nih yang bakalan kena, atau karena apa nih bisa terkena malaria nih, dok? Mungkin bisa dijelaskan. Nah, jadi kalau malaria ini yang rumitnya, dia tidak memandang orang lagi gitu kan. Tidak memilih-milih. Kalau digigit nyamuk ya bisa aja kena selagi digigit nyamuk ya. Kalau misalnya sakit gula, hipertensi, itu kita bisa cegah gitu kan dari pola makan lah apa kan. Nah, kalau malaria memang secara utamanya jelas menghindari gigitan nyamuk tadi. Itu caranya memang. Iya, gigitan nyamuk. Terus kita yang akan berpergian ke daerah endemis, ya, itu biasanya kita berikan obat profilak, pencegahan. Oh, ada ya dok ya, ternyata untuk imun ya, untuk jaga daya tahan tubuh dari malaria itu sendiri. Iya, obat betul kita makan. Obat ya. Jadi kalau misalnya saya mau ke Papua gitu kan, nah ke kebun, misalnya saya nanti punya kebun di Papua misalnya. Amin, jangan-jangan udah ada. Punya tambang lah mungkin. Iya benar dok, amin dok ya. Jadi ada tambangan ya kita minum malaria terus. Selama per minggu biasanya. Berarti bukan berarti kalau sudah terjangkit malaria makanya mengkonsumsi obat, tapi untuk menghindarinya, mencegah pun bisa. Ya. Jadi itu pertama menghindari gigit nyamuk, kemudian kalau berkunjung ke daerah endemis kita kan tidak mungkin juga ya, memastikan tidak akan digigit nyamuk selama di sana ya. Benar dok. Obat endemis, minum pencegahan. Kemudian ada vaksin juga sekarang. Oh iya, ya, ada vaksinnya sekarang masih ya, dok, diperuntukkan untuk daerah-daerah yang endemis berat ya. Yang memang rutin masih terkena di Afrika malaria. gitu ya, yang belum masuk Indonesia juga itu. Indonesia belum rutin. Baru berapa tahun ini lah launchingnya kan, kan. Kalau di Indonesia sendiri besar ya dok untuk penderita malaria ini sendiri dok? Masih tinggi Indonesia ya. Juga, yang paling tinggi itu kan Kalimantan, Sulawesi, Papua itu. Karena daerah tropis tadi ya dok ya. Jawa, tropis dan hutannya. Hutannya juga. Ya, kalau Jawa udah turun sekali, di Sumatera tinggal beberapa daerah gitu. Dia dihitung terus tuh. Itu yang ahlinya epidemiologi tuh, saya enggak begitu hafal juga. Ya, kan? Jadi ada survei sendiri kan ya dok ya. Mana daerah endemis, mana yang ada hitungannya, yang hitungan parasit rate-nya, limpa rate-nya, ada. Saya tidak menguasai lagi itu. Iya dok, luar biasa dok. Jadi kalau untuk anak umur berapa gitu ada nggak spesialisasinya? Oh ini yang rentan umur segini, atau untuk ibu hamil itu rentan malaria itu? Jadi yang lebih rentan itu kan anak dengan ibu hamil itu.
Jadi kembali lagi itu tidak ada batasan usia. Kalau tidak ada batasan usia. Misalnya lansia yang bakalan mudah terkena nggak juga ya dok? Nggak juga. Jadi tapi tetap ya imunitas tetap. Yang rentan itu tetap anak, ibu hamil ya, lansia. Gitu kan. Itu di mana-mana kan tubuh paling lemah ya. Makanya anak-anak itu benar-benar. Cuman yang resiko terpapar tinggi malah pria. Oh, kenapa begitu dok? Yang Malah aktif pria ya dok ya? karena dia yang ke hutan, berkebun, macam ya kan. Ini kan benar-benar kita semata-mata faktor itulah nampaknya ya, bukan karena daya tahan tubuh yang apa, cuman risiko tergigit nyamuknya kan lebih besar. Lebih aktif ya dok ya, interaksi dengan nyamuknya lebih sering gitu. Lebih bergaul dengan nyamuk dia gitu sehari-harinya kan, jadi risiko juga lebih tinggi. Jadi pencegahan memang di situ nampaknya yang paling apa. Berarti bukan mitos ya dok ya, kalau malaria ini memang mediatornya dari nyamuk itu, atau bisa dari yang lain dok selain? Enggak, harus nyamuk. Harus nyamuk ya ternyata ya dok. Ya, karena kalau tidak kawin apanya itu sporozoid dengan nyamuknya di dalam perut nyamuk itu dia tidak akan jadi tidak jadi parasit itu tadi. Sporozoid yang akan menginfeksi orang lainnya. Jadi wajar nyamuk itu harus diperangi. Nah, jadi maka pemberantasannya tadi juga dengan memberantas vektor Anopheles tadi. Kayaknya ada obat, kalau dulu kan sering disemprot di dinding di perkebunan. Nah, itu kan memang fogging gitu ya dok ya? Lebih ke semprot kalau malaria. Kalau fogging itu jamu Aedes. Aedes aegypti. Nah itu bedanya apa ya dok kalau untuk Aedes sama yang malaria ini tadi? Ya memang beda jenis. Beda nyamuk dia. Oh beda mediator. Beda jenis nyamuknya. Jenis nyamuknya beda. Makanya nyamuknya macam-macam loh. Ya, ada Anopheles, ada Aedes. Ternyata edukasi nyamuk pun juga ada ya dok ya, sekompleks itu ya dok. Tapi yang ahlinya itu bagian parasitologi. Iya benar dok. Tapi seperti itu kurang lebih ya dok ya. Jadi nyamuk Aedes tidak akan bawa malaria dia, Aedes bawa virus dengue dia. Ternyata seperti itu ya dok ya. Nah berarti kalau untuk pasien itu sendiri harus berhati-hati dengan nyamuknya berarti ya dok ya. Kalau dia digigit nyamuk tidak bakalan kena. Ya penularan yang lain belum diketahui lah ya sampai sekarang ya. Satu lagi bisa transfusi, Oh transfusi darah. Transfusi darah. Karena jadi memang langsung ada darah yang eritrosit yang memiliki spora tadi yang terinfeksi lah ya. Iya benar dok. Itu dimasukkan ke orang lain ya jadi malaria dengan. Kalau masih terjangkit malaria dari yang mentransfusi darah tadi bisa. Berarti hubungan antara darah dengan darah gitu ya dok tetap ya. Darah, karena dia yang infeksi itu sel darah merahnya tadi. Begitu. Nyamuk itu sendiri nggak mati ya dok ya, dia punya si parasit ini tadi? Oh enggak. Enggak ya, dia memang malah berkembang di nyamuknya ya dok ya. Jadi umur nyamuknya tetap juga lah ya, umur nyamuk itu berapa hari tuh, mungkin seminggu 2 minggu lah ya. Jadi selama itu dia kalau hidup dia membawalah kemana-mana. Jadi memang harus hati-hati sama nyamuknya ya dokter ya. Baik dokter, mohon izin kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Muhammad Ridwan, spesialis penyakit dalam Rinasim. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema kita pada hari ini, silakan langsung menghubungi kami melalui line telepon nomor 66385, atau bagi Anda yang berada di luar daerah Kota Jambi, silakan menambahkan kode area 0741 atau di nomor 0811743133. Mari silahkan bergabung bersama kami di Studio TVRI Jambi untuk bertanya seputar tema kita pada hari ini. Tentunya dengan profesionalnya yaitu Dr. Muhammad Ridwan, spesialis penyakit dalam Rinasim. Baik dok, menarik. Tadi kita sudah bahas berbagai jenis penyakit malaria, sampai nyamuk-nyamuknya pun juga kita bahas dok. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan nih sumber masalahnya nyamuk itu. Iya, sumber masalahnya si nyamuk itu, yang menetap di hati kalau parasitnya tadi ya dok ya. Nah yang ingin saya tanyakan selanjutnya dok tentang pengobatannya nih dok, karena kan kita tadi udah bahas penyakitnya seperti apa, penyebabnya apa. Nah sekarang nih gimana nih pengobatan untuk malaria ini sendiri dok? Mungkin mulai dari yang ringan hingga sampai yang parah tadi dok, mungkin bisa dijelaskan? Ya jadi prinsipnya tentunya kita membunuh parasit tadi, membunuh plasmodium tadi, plasmodium apapun dia lah ya, mau vivax lah, falciparum atau ada malariae, ovale, ada kita berdua tadi, ada lagi yang ada di Papua itu, di Indonesia ovale dengan malariae satu lagi, dua lagi. Tapi di Sumatera enggak ada itu. Oh, begitu. Jadi inti utamanya jelas membunuh parasit tadi, membunuh plasmodium tadi. Ya. Tentang obat-obat, membunuh ya dengan obat-obatan ya. Kalau dulu memang agak bebas ya pengobatannya itu.
yang sering itu kan kina ya. Iya, Dari Dok. zaman dulu sampai sekarang masih kina obatnya. Cuman pilihan utama sekarang yang sangat dianjurkan kalau memang ditemukan parasit dalam darahnya, artinya terkonfirmasi ya, itu diberikan ada nama sekarang obat artemisinin ya, artemisinin combination terapi. Itu obat baru, mungkin baru. Terapi ya dok, berarti rutin ya? Ya, enggak, memang pengobatan aja. Itu sebenarnya termasuk herbal itu, ya, obat dari ada juga ya dok ya? Cina, tapi memang itu sudah legalkan? Memang obat itu direkomendasikan oleh Kemenkes sekarang. Jadi kalau malaria itu positif, itu kita lapor ke Dinkes sekarang. Apalagi di Kota Jambi. Begitu ya, Dok, dicatat itu karena udah bagian dari survei epidemiologi juga. Kalau muncul di Jambi lagi nanti KLB gitu kan. Jadi kalau ditemukan positif di Jambi, tengok daerah asalnya, oh ternyata dari luar Kota Jambi misalnya, aman. Tapi kalau memang dia domisili di Jambi, nanti ditelusuri. Dicari sumbernya ya dok ya? Itu bagian-bagian orang survei ya, survei jentik segala macam itu. Wah, sampai sekomplek itu ya jadi dok pemerintah ya? kita ini kerjanya bagus loh, banyak ya, cuman tidak terpublish saja, seolah-olah tidak kerja kayaknya. Orang Dinkes itu padahal banyak ya, tupoksi pekerjaan mereka masing-masing ada khususannya. Satu malaria langsung telusuri itu. Jadi dengan pengobatan kuratifnya ya, itu jelas membunuh parasit tadi. Yang obat itu mungkin dokter lah yang lebih jelas obat terbaru itu. Kemudian untuk obat-obat yang lain klinisnya, ya demam kita kasih obat demam, ya. Penurun demam lebih jelas. Kayak ke bagaimana daya tahan tubuhnya gitu dok ya. Ya mual, muntah, diberikan obat mual muntah itu biasa itu. Nah jadi masalah kalau dia malaria berat, tidak sadar itu, ya. Dok? Gimana ngasih obatnya? Sampai kata dokter ada bisa koma tadi ya dok ya. Kalau itu jelas tidak bisa makan obat ya kan. Nah itu biasanya kita berikan obat injeksi sampai kalau ICU biasanya itu dirawat itu. Sampai ke operasi juga ada kan dok kalau untuk penyakit malaria berat ini dok? Di operasi? Mungkin tergantung penyebab hasil penyakit dari malarianya, ada nggak dok? Atau enggak? Atau mungkin transfusi darah ya dok ya? Karena anemia tadi. Kalau dia, itu yang berat tadi ya, kalau dia tidak sadar, misalnya masalahnya terlampau di otak, itu kita kasih obat suntikan ya. Kalau habisnya rendah, dan rendah sekali yang kita perkirakan tidak bisa mengkompensasi kebutuhan tubuhnya, kita tambah darahnya. Transfusi darah. Di bawah 7 gitu ya, transfusi darahnya. Untuk gangguan yang sampai gagal ginjal, kadang-kadang sampai cuci darah. Padahal ginjalnya tidak rusak ya dok? Padahal bukan karena sakit lah jadinya. Ya. Ginjalnya sakit tapi bukan rusak gitu ya. Iya, berarti kalau dia nanti sembuh, ginjalnya akan kembali normal. Kalau rusak kan tidak bisa dibaikin lagi kan gitu kan. Benar. Nah, jadi ya kalau yang ringan ya cukup. Kalau memang dia benar-benar malaria murni, dikasih obat tuh respon, sehari udah hilang demamnya itu. Malahan kalau ditindaki dengan baik dia langsung bereaksi, respon. Kalau yang ringan ya itu. Makanya kadang-kadang masyarakat kita ya yang pinter dan pinter-pinteran. Kadang cukup browsing aja dong, cukup gitu kan dok. Ada masalah baru karena obat malaria ini sangat bebas dulunya, muncul resistensi. Resistensinya seperti apa dok? Jadi kuman parasit tadi kebal terhadap obat-obat sudah beredar di masyarakat itu. Karena udah tidak tuntas tadi. Obat sehari minum enak sudah stop ya kan. Itu gimana menurut dokter tuh? Karena kan sekarang kan gadget ini memang informasi itu bebas ya dok ya. Tapi kan mungkin ada yang informasinya jelas, ada yang mungkin tidak tepat. Itu gimana menurut dokter? Berarti sebaiknya jangan hanya percaya melalui informasi media berarti ya, dok, mungkin kalau untuk yang umum oke ya kita mencari pengetahuan dari media lah ya. Kan kalau ada yang agak krusial ya, yang berat-berat gitu sebaiknya dikonfirmasi ke tenaga ahlinya. Boleh ke dokter, ke klinik terdekat gitu ya. Gitu kan. Jadi maksudnya jangan salah langkah ya, karena kalau penyakit-penyakit yang ini namanya penyakit yang tergolong penyakit nular ya. Penyakit nular ini kan ada program pemerintah. Karena kalau kita tidak menangani dengan baik tubuh kita bisa mengganggu orang lain gitu kan. Benar dok, benar. Kalau penyakit gula ya urus sendiri aja lah, dia tidak akan nular kemana-mana gitu kan. Penyakit darah tinggi harus sendiri kan. Kalau penyakit menular berhubungan kita, kalau kita salah menata laksana bisa menularkan ke orang lain, kemudian bisa menyebabkan kekebalan. Itu tadi yang dokter bilang ya, kalau kita tidak ke ahlinya, jadi bisa malah salah guna ya dok ya, obat yang harusnya jadi obat malah dia jadi bertahan ya dok ya. Jadi
malah nggak bisa dipakai lagi ke depannya. Itu jadi masalah sekarang nih kan. Obat malaria itu banyak resisten sekarang. Yang obat yang dulu ya. Makanya keluar obat terbaru. Obat terbaru ini ya, obat terbaru ini dijaga betul oleh pemerintah supaya tidak asal diberikan masyarakat lagi dan tidak dengan harapan tidak terjadi resisten lagi. Jadi bisa dipakai terus gitu kan. Kalau resisten lagi payah lagi nyari obatnya lagi. Iya, karena nanti lagi mahal lagi nanti. Jadinya tidak efektif terus ya dok ya. Ya sekarang ini kalau dia positif, kita harus minta ke Dinkes. Begitu, tidak asal bisa dibeli di apotek dekat. Tidak dijual bebas. Tidak dijual bebas. Memang dari WHO, ya? Kalau dibeli pun mahal katanya itu. Begitu. Mahal tuh itu. Tapi sebenarnya kan kalau untuk malaria ini sendiri di cover ya dok ya sama pemerintah ya BPJS. Jadi kalau obat itu gratis dari pemerintah. Sebenarnya seperti itu, cuman tidak boleh dalam pembelian bebas. Tidak dijual belikan di apotek. Secara bebas. Harus resep dokter. Dan resep dokter dan cuma tersedia di pemerintah. Begitu. Tidak bisa kita beli bebas. Kalau beli bebas ya obat lama itulah Resofin macam itu kan. Yang membuat resistensi tadi ya dok ya. Jadi malah mengacaukan yang seharusnya bisa seharusnya bisa sembuh total, tapi karena kebal dia jadinya dengan obat ya dok ya. Memang nggak salah juga sih ya kalau memang belum sempat berobat macam memang. Kita negaranya besar, menurutnya banyak, repotnya. Benar dok, benar. Tidak sesederhana pemikiran kita. Iya benar. Jadi memang disarankan untuk pemirsa bagi yang sudah ada gejala malaria ya dok ya, ada sudah pernah malaria benar-benar dicek ya dokter ya, ke ahlinya. Puskesmas aja bisa ya dok. Klinik bisa. Jadi jangan self diagnosa istilahnya ya dok ya. Jadi cuman browsing, kemudian ini nih obatnya nih, udah enakan, padahal mungkin masih positif ya dok ya. Jadi alangkah baiknya. Dan kadang-kadang ternyata bukan malaria gitu kan? Iya, malaria bukan ya dok ya. Ternyata memang penyakitnya yang bukan itu gitu ya. Jadi kan salah diagnosa jadinya. Salah diagnosis, jadi terapinya pun jadi tidak efektif kan. Benar-benar dok. Nah itu gunanya program acara Hidup Sehat nih dok, biar pemirsa TVRI Jambi di rumah teredukasi nih dok. Karena kalau misalnya cukup cuman dengan browsing, ini dia self diagnosis sendiri nih, saya sakit ini nih dok. Nah ternyata bahaya ya dok ya, ada terjadi resistensi dalam pengkonsumsian obat ya dok ya. Setidaknya kalau browsing itu kita mengetahui kondisi awal gitu ya. Bagus bisa browsing, mengetahui apa-apanya. Tapi kalau sudah level pengobatan ya, memang sebaiknya minta jangan beli obat sendiri ya, kecuali obat demam oke lah ya, obat flu itu kan sudah bebas. Itu memang kalau bukan mengarah ke gejala malaria ya dok ya. Tapi kalau untuk penyakit yang berat ya sebaiknya konsultasi lah. Itu menurut dokter kalau dari seseorang itu merasakan gejala malaria itu berapa hari gitu dok jaraknya yang sebaiknya bisa langsung konsultasi? Misalnya nggak bisa langsung ke dokter nih dok, sehari 2 hari, atau baiknya ketika tahu itu malaria langsung konsul dok? Itu seperti apa baiknya dok? Iya, kalau malaria ini biasanya orangnya memang sakitnya luar biasa. Tak tertahankan ya dok ya? Karena dia menetap di hati tadi. Biasa 1 hari mereka ya, kalau di kota Jambi lah terutama ya, mereka udah konsul, 1 hari kedua otomatis mereka konsultasi. Langsung ke tempat klinik atau IGD terdekat ya dok ya? Cuman jadi masalah kan di daerah-daerah ya, ini yang agak rumit. Mungkin karena susahnya tempat untuk konsultasi dok ya, sehingga beli obat sendiri tadi dok ya. Itu yang Kalau untuk pengalaman dokter sendiri nih dok, misalnya ada pasien yang datang ke dokter ini, nah dari awal dia berobat sampai dia sembuh itu biasanya berapa hari, dalam waktu berapa hari seperti itu dok? Kalau memang tidak ada komplikasi yang lain itu 1 hari pengobatan udah berkurang. Saya biasanya kan saya rawat ya. Kalau yang malaria ringan tuh biasanya tidak sampai ke saya tuh. Selesai kok di puskesmas, dokter umum. Kecuali kalau yang berat tadi dok. Yang berat makanya datang ke saya itu yang berat-berat biasanya itu kan. Ada yang sampai tidak sadar itu kejang. Yang berat itu yang membiarkan sampai lama itu ya dok? Atau memang langsung terkena yang parasit berat? Kedua parasitnya tadi. Makanya siapa yang akan kena berat kita tidak bisa juga prediksi kadang-kadang itu. Berarti riwayat dia berkunjung dari mana itu juga harus diketahui ya dok? Juga harus diketahui dia dari mana lokasinya. Kalau dari Papua itu pasti kita mikir malaria dulu. Langsung ya dok ya, langsung terdiagnosa, koneknya langsung ke ini malaria. Demam, saya dari Papua dok. Pasien pun tahu juga biasanya. Karena sudah teredukasi terlebih dahulu pasien saya kemarin, dok saya biasa malaria nih dok, ini kayak malaria lagi nih. Gitu. Dia udah karena tahu baru pulang sendiri. lagi, baru kena lagi kayak aneh. Dicek positif memang. Jadi sehingga kalau untuk pasien sendiri dia harus mengetahui dari daya tahan tubuh dia sendiri, misalnya habis dari kunjungan dari mana, begitu ya dok ya? Ya, satu lagi ya tetap penyakit ini kan faktor host yang mempengaruhi ya. Jadi kalau pertama kali dia memaparkan tubuh, kita punya
kekebalan awal. Nggak semua juga tergigit itu langsung positif, nggak juga. Ya, ya. Karena ada namanya sel tentara tubuh kita yang menghabis-habiskan itu, ya. Yang bobol itu yang memang yang pertama kekebalannya mungkin rendah, ya. Yang kemudian faktor kurang beruntung, ya. Kurang beruntung ternyata terkena gitu ya dok ya. Faktornya banyak kok. Jangan terlalu khawatir juga. Saya 6 bulan di Papua, alhamdulillah enggak kena ya. Sekalipun nggak ada ya dok? Nggak, cuman kalau nengok nyamuk itu kayak nengok apa gitu kan. Ngeri Pokoknya ya, harus mati cari. Nyamuknya gede-gede kali ya dok ya? Atau lebih ganas ya dok ya? Iya, jadi selama di sana saya nengok nyamuk itu kayak nengok apa, lebih ngeri daripada harimau, Mbak. Kayak lebih fobia nyamuk jadinya ya dok ya? Pokoknya sebelum dia mati saya belum tidur ya gitu lah kan. Gitu banget ya dok. Nah berarti untuk pencegahannya sendiri memang murni kita menjaga diri kita dari nyamuk itu ya dok? Atau ada yang lain, mungkin ada makanan tertentu yang dikonsumsi biar tidak malaria atau seperti apa dok? Secara spesifik nggak ada. Nggak ada ya? Cuma memang kalau makanan sehat kan tetaplah, gaya hidup sehat tetap. Ya, pola hidup kan sehat ya tentunya seperti program kami imun umum lah gitu ya, itu tetap lah ya. Kalau kita sehat ya pastinya pertahanan kita kan kuat kan. Berarti lebih kayak menjaga diri dari nyamuk deh, memang bener ya, wajar dokter di Papua itu fobia banget jadinya ya dok ya, jaga banget daripada saya makan obat terus ya, pusingnya makan obat terus kan mencegahnya. Jadi ketika di Papua mungkin berarti dokter lebih sering menemukan pasien yang malaria? Sering, berat-berat yang datang nggak sadar gitu kan, kejang itu. Nah itu dok, mohon izin saya bertanya, kalau untuk yang malaria sampai terjadi kematian itu kenapa kalau dokter lihat kira-kira terjadinya? Apa penyebabnya kok bisa sampai ke kematian? Yang paling sering yang itu tadi, malaria berat tadi yang sampai ke otak tadi. Malaria cerebral namanya itu. Cerebral, larinya ke otak ya dok ya? Cerebral kan otak aslinya kan. Iya. Jadi dia nyumbat, seperti cerita saya tadi, eritrosit yang terkena parasit tadi menggumpal, menyumbat saluran darah otak, ya kayak stroke lah jadinya kan. Oh, bisa tersumbat begitu. Ya, gejalanya ya maksudnya. Gejala awalnya kan, ya dok. penyumbatan, lengket di sana ya. Atau yang gagal ginjal, tidak sempat cuci darah, dia kondisi akutnya bisa berat sekali itu. Oh, bisa sampai begitu ya dok ya? Ya gagal ginjalnya tapi akut ya, artinya yang sakit tadi lah ya. Nah, ini kalau memang itu ya racun tubuhnya udah banyak sekali, ginjal tidak bekerja bisa mati juga pasiennya. Oh, berarti ternyata bisa sampai separah itu ya dokter ya? Walaupun jarang lah ya. Cuman kan untuk edukasi pemirsa juga nih biar tahu, biar tidak dibiarkan berlarut. Tidak menggampangkan semuanya ya, tidak ya benar, ya. Dok. Tetap karena yang ringan tidak ada, dibiarkan berlarut-larut gitu dok. Yang berat ada juga gitu kan. Yang sebagian besar yang ringan lah ya. Benar, dok. Nah, cuma yang kalau dibiarkan lama-lama itu biasanya anamisnya ini. Darahnya dikit-dikit tadi kan dihancurkan eritrosit, lama-lama ya datang dengan pucat gitu kan, limpahnya besar gitu kan. Jadi limpa membesar ini sendiri memang ada juga pengaruh dari malaria itu tadi ya? Iya, salah satunya malaria. Iya, baik dok. Mohon izin dok, kita jeda terlebih dahulu dok. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, tentunya masih dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Muhammad Ridwan, spesialis penyakit dalam Vinasim. Menarik dok pembahasan kita nih, sehingga sampailah tadi sudah penjelasan bagaimana malaria yang ringan, bagaimana malaria yang berat. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan nih dok, bagaimana untuk orang yang telah terjangkit tadi itu dok, dan udah sembuh nih, tapi bisa bolak-balik ini gimana nih dok? Atau bisa terjadi di keluarganya, misalnya dia udah sembuh nih dok, oh ternyata masih nyimpen di adiknya nih dok, nah itu seperti apa nih dok, untuk masa depan kelanjutan kehidupannya? Jadi itu ada dok? dua kemungkinan tadi, kita cerita tadi. Yang pertama, kemungkinan dia tergigit lagi, tertular lagi baru gitu ya, dari yang, ya sama tadi saya sampaikan, dia berkunjung ke daerah endemis lagi gitu ya kan, namanya kita mobilitas tinggi ya, pekerjaan segala macam, berkunjung di situ bisa terkena lagi. Yang kedua ya hipnozoid tadi, yang dia menetap tidur tadi itu bangkit lagi, berkembang biak lagi. Jadi apa namanya, relapse namanya itu, relapse, berulang hari ya, ada repetition di situ ya dok ya. Jadi itu mungkin penyebabnya salah satunya ya tidak tuntas berobat tadi. Atau memang yang malaria parasit itu memang benar-benar bandel dia, dikasih dicari kemana-mana, nyingitnya minta ampun ya kan, sembunyi terus di balik-balik. Dianya menetap banget. Sel-sel hati kita itu di situ dia menetap, memang ada juga yang begitu. Tapi kalau didiagnosa itu akan terlihat positif terus ya dok, walaupun dia nyingit dimanapun? Enggak ya? Dia tidak ada menyerang, tidak aktif. Tidak aktif. Di diagnosis dia negatif dia.
Tapi ternyata masih menyimpan atau masih berdiam diri dia. Berdiam diri di tempat persembunyiannya. Jadi kalau suatu waktu dia berkembang biak, baru dia menyerang lagi eritrosit tadi. Ternyata tidak bisa digampangkan begitu saja ya dokter ya. Kalau sudah terjangkit itu harus berhati-hati. Satu keluarga juga, karena kan nyamuknya sama dok, tinggal di tempat tinggal yang sama. Ya kalau nyamuknya ada ya siap-siaplah risiko ya kalau ada satu malaria. Termasuk demam berdarah itu. Oh iya dok. Demam berdarah itu kalau satu kena itu nyamuknya ada ya kena lah semua nanti. Terjangkit semua jadinya dok ya. Atau mungkin seperti kasus tadi, dok, dia udah sembuh, tapi ternyata adiknya ada nyamuknya tadi ke adiknya. Nah, itu berarti bisa jadi balik lagi kan, dok, kalau nyamuknya gigit lagi sama kakaknya. Jadi kalau dia yang digigit itu sedang fase malarianya ya, sedang aktif gitu ya, punya gamet namanya itu ya, sel yang akan berkembang biak itu. Nah, itu positif nanti digigit lah nyamuk itu kan, dia nyamuk berapa hari ada hitungan harinya itu, terus gigit lagi dia orang baru itu kena lagi gitu kan. Tapi kembali lagi kan daya tahan tubuh tadi tetap mengaruhi. Kembali ke daya tahan tubuh, tidak hanya serta-merta karena digigit nyamuk langsung drop gitu enggak ya dok ya? Apa perlu diisolasi nih dok? Misalnya nih seseorang ini sudah pernah terjangkit malaria nih, diisolasi nih dok, dijauhin dulu dalam berapa hari gitu, perlu nggak dok? Kalau malaria enggak ada. Nggak sampai yang diisolasi nyamuknya. Ya? Jadi kalau orang TBC ya, kalau dulu kan yang isolasi itu COVID ya, karena dia droplet. Agak sedikit ini kan merasa dejavu gitu, ada trauma tersendiri. Apakah jangan-jangan malaria juga perlu diisolasi? Enggak ya dok ya? Kalau malaria nyamuk yang kita hilangkan kan waktu itu aman ya. Kalau COVID kan tertular langsung. Manusianya, pasiennya kita obati. Iya, pasien diobatin, nyamuknya kita berantas. Tidak semengerikan COVID gitu ya dok ya? lah, Semoga kita selalu COVID sehat. COVID ini karena barang baru aja nih jadi. Barang baru ya, jadi lagi panas-panas, lagi hits-hitsnya dok ya? Kerjanya gimana kita kan dulu itu kan. Tapi sekarang alhamdulillah ya dok ya, sudah membaik. Tapi kalau untuk malaria ini sendiri berarti belum bisa dinyatakan hilang begitu ya dok ya? Iya, kalau sekarang setidaknya semakin sedikit lah daerah endemisnya di Indonesia ini. Ya. Makin diminimalisir ya? Ya, dan itu memang harus semakin ke depannya semakin berkurang ya. Tapi ya susah juga, kita masih pertama daerah tropis, nyamuknya mesti banyak gitu kan. Kemudian kita masih punya hutan banyak ya, perkebunan ya. Salah satu pemicunya itu ya. Jadi emang ya ada mungkin juga hilang betul, agak ragu juga kita ya. Karena emang itu siklus alamiah apalah ya namanya ekosistem lah kayaknya. Cuman gitu, mencegahnya gimana, jangan sampai digigit nyamuk gitu aja. Dikurangi kontak nyamuknya, dikurangi, disemprot ya nyamuk malarianya itu kan. Itu dulu programnya rutin tuh, tapi sekarang nggak tahu juga saya nih. Waktu saya di daerah-daerah lu sering itu. Karena itu memang dinas kesehatan kali ya kegiatannya. Saya sekarang rumah sakit nggak ngikutin lagi. Kalau dulu sering waktu puskesmas tuh kayak Pak kita nyemprot di sana. Rutin setiap periodik. Dia disemprot dindingnya tuh, dinding rumah-rumah itu. Tempat dia bersarang-sarang gitu kan. Iya, untuk pencegahannya tadi ya. Pencegahannya di situ. Baik dokter, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih dok. Mohon izin kesimpulannya nih untuk program Hidup Sehat kita pada hari ini, tentunya dengan tema gejala, penyebab, dan pengobatan penyakit malaria dok. Persilakan dok. Ya, jadi malaria ini memang sudah penyakit lama ya, penyakit dulu. Tapi ya sekarang walaupun sudah semakin berkurang, tapi tetap ada. Dan malaria memang walaupun sebagian besar ringan, juga bisa menyebabkan penyakit berat. Nah, itu perlu kita ketahui bersama-sama. Jadi jangan pernah anggap enteng malaria, karena dia bisa menyebabkan jadi berat. Dan pengobatan memang sebaiknya tuntas. Ya. Kalau terdiagnosis malaria, ikutilah anjuran dokter ya untuk pengobatannya. Misalnya pun sudah sembuh ya jangan merasa tidak perlu obat lagi ya, pengobatan sampai tuntas. Kemudian yang terakhir yang penting tetap menjaga kesehatan personal dan kesehatan lingkungan ya. Jadi pemberantasan sarang nyamuknya nomor 1 lah. Ya. Kebersihan lingkungan kita ya. Ya kalau memang banyak belukar dekat rumahnya ya dibersihkan ya. Karena kuncinya tetap dari situ. Karena ini lagi-lagi penyakit disebabkan oleh vektor ya, ada hubungan dengan pembawanya, si nyamuk tadi. Benar dok. Terima kasih dok, tentunya tetap menjaga hidup sehat ya dok ya. Sesuai dengan program kita dok pada hari ini, setiap hari Senin itu selalu menghimbau untuk pemirsa TVRI Jambi untuk selalu hidup sehat dok. Baik dokter, terima kasih telah hadir di studio TVRI Jambi. Semoga berkah dan semoga mengedukasi pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah. Baik dokter, baik pemirsa, demikianlah program acara Hidup Sehat pada hari ini. Saya Mawadah Warohmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.